lanjutkan ya tentang titik kendali kritisnya seperti apa. Jadi untuk kue putu tadi ada tahapan proses pencetakan, ada pengukusan kelapa dan kue, ada pembaluran kue dengan kelapa. Ini proses-proses ini mempunyai batas kritis sendiri-sendiri. Ini yang namanya titik kendali kritis. Misalnya pencetakan, untuk proses pencetakan, batas kritisnya apa? Yaitu memastikan kepastian tangan dan cetakan itu benar-benar bersih dan kering. Itu batas kritisnya. Ini yang harus dikendalikan. Kalau tangan dan cetakannya belum bersih, belum kering, maka perlu dicek lagi, harus dikendalikan lagi kritisannya. Ini yang namanya batas kritis. Kemudian pengukusan kelapa dan kue. Batas kritisnya apa? Dilakukan pengukusan itu pada suhu 75 sampai 100 derajat Celcius sampai matang. Ini adalah batas kritisnya antara 75 sampai 100 derajat. Tapi titik kendalinya yang mana? Kita masih ragu-ragu ini Pak, 75 sampai 100 ini yang benar, yang misalnya batasnya yang mana, titiknya yang mana? Katakanlah supaya benar-benar kelapa dan kuenya itu matang pengukusannya, itu sampai suhu berapa? Kalau gitu diukur lagi antara 75, 80, 90, 100. Katakanlah nanti diukur kalau 74, 71 itu sudah matang juga. Berarti tapi masih belum enak. Mulai 75 Pak sudah enak. Oke, berarti 75 sampai terus, tapi setelah di atas 100 derajat itu ternyata terlalu matang sehingga sudah rasanya berubah. Nah, itu berarti pengendalian kritisnya ada pada 75 sampai 100. Kalau 100 lebih, 105 itu sudah rasanya berubah, berarti ada di antara 75 sampai 100. Kemudian pembaluran kue, ini juga batas kritisnya yang mana? Rahasianya ada di kelapa. Kelapa harus dipastikan matang sebelum dibalurkan ke atas kue gitu. Ya, kalau kuenya belum dikukus tadi, pengukusan kelapa yang tahap sebelumnya, kalau pengukusan kelapanya belum matang, nanti kemungkinannya pembalurannya tidak merata dan jika bisa menyebabkan cepat menjadi busuk. Itulah titik kendali kritisnya seperti itu. Kemudian pedoman yang ke-9 yaitu penetapan sistem pemantauan untuk tiap-tiap critical control point. Ini prinsip yang keempat, yaitu apa yang dipantau. Posisinya ketika hal ini kue putu, yang dipantau apanya? Di dapur. Katakanlah sumber panasnya. Apakah menggunakan kompor minyak atau kompor listrik atau dengan arang untuk pemanasannya itu, ini juga dipantau. Bagaimana cara memantaunya? Ya datang ke dapur untuk memastikan alatnya itu jelas apakah dengan kompor listrik atau kompor minyak listrik. Dimana pun dipantau, di lokasinya. Kapan dilakukan pemantauan? Ya setiap 1 jam, 2 jam gitu ya, sampai dengan proses pembuatannya selesai. Ini berarti diadakan pemantauannya terpenuhi. Prinsip keempat. Siapa yang memantau? Ya pemimpin atau supervisor sama kepala dapur. Biasanya ada timnya juga melakukan pemantauan di situ. Ini dalam rangka kepastian pada titik-titik critical control point ini. Kemudian pedoman yang ke-10 itu adalah penetapan tingkat perbaikan ya. Kalau misalnya masih terjadi penyimpangan gitu, di sini biasanya dilakukan perbaikan apabila ada kendala-kendala yang menyimpang. Misalnya apakah masih bisa diproses lanjut. Katakanlah tadi di kasus kue putu tadi, tepung berasnya setelah dilihat ternyata berapa persen banyak kutunya. Kalau lebih dari 50% berarti tidak bisa diproses lanjut. Ini harus diganti berasnya atau tepungnya dan sebagainya. Terus kalaupun masih diproses lanjut apakah bisa diproses ulang ini? Kalau misalnya katakanlah tadi
10% lah, atau 5% misalnya, tergantung SOP-nya yang masih dibolehkan untuk dilakukan proses lanjut tadi. Katakan 5%, apakah bisa diproses ulang? Kalau misalnya boleh dilanjutkan dengan, katakanlah dengan tepung yang kotor dan 5% bisa diatasi, tapi bisa diproses ulang nggak? Wah, kalau diproses ulang kayaknya nanti hasilnya kurang maksimal, Pak. Kalau gitu nggak bisa diproses ulang. Ini berarti dibatalkan. Atau apakah kalau misalnya bisa diproses ulang, apakah bisa dirubah peruntukannya? Kalau tadi misalnya dibuat dengan tepung beras 5%, 10%, ada kudunya masih bisa diatasi, peruntukannya kalau untuk bayi mungkin kurang sehat, Pak. Kalau untuk orang dewasa masih boleh, misalnya seperti itu. Kalau khusus bayi, mungkin bayinya perlu perawatan tambahan, perlu pengawasan tambahan, jadi bayinya sebaiknya dihindari untuk diberikan katakanlah seperti kue putu. Tapi kalau kue putu kan untuk bayi memang nggak bisa ya, tapi misalnya seperti itu untuk bubur bayi misalnya. Kemudian apakah sudah tidak layak dimanfaatkan? Kalau sudah tidak layak dimanfaatkan berarti barangnya harus diganti. Kalaupun masih layak tadi, apakah bisa diproses ulang dan seterusnya, ini berlanjut bersirkel. Kemudian apakah metode pengusahaan yang dipilih gitu. Kalau misalnya tidak layak dimanfaatkan berarti kan harus dimusnahkan, dibuang. Metodenya apa? Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat itu biasanya kasus telur busuk. Membeli telur banyak untuk kue, roti misalnya ya, ternyata berlebih gitu, telurnya sudah mendekati kadaluarsa. Ketika kadaluarsa, pimpinan atau supervisor menyatakan telurnya harus dimusnahkan, dibuang aja. Ketika pelaksananya di lapangan mungkin, wah ini sayang nih kalau dibuang gitu. Akhirnya tidak dimusnahkan, tapi katakanlah dijual ulang kepada, diselundupkan gitu ya istilahnya, disalahgunakan. Akhirnya telur yang sudah hampir busuk ini sebetulnya harus misalnya dimasukkan dalam lubang, dikubur gitu ya. Ternyata sama orang yang dijual lagi. Ini biasanya yang menyebabkan keracunan atau penyimpangan keamanan pangan terancam itu gara-gara seperti ini. Ini harus dihindarkan. Kemudian pedoman yang ke-11 itu adalah penetapan prosedur verifikasi ya. Jadi sebagai prinsip yang ke-6, di situ memastikan penyimpangan yang terjadi sudah teratasi tadi yang di pedoman 10. Penyimpangan, proses ulang atau pemusnahan boleh dilakukan apa tidak itu sudah diatasi. Itu pada pedoman yang ke-11. Kemudian memastikan semua prosedur telah dilakukan dengan benar. Jadi misalnya menggunakan kompor listrik atau kompor minyak yang zaman dulu ya, kompor minyak sumbunya masih utuh apa sumbunya tinggal 4. Kalau sumbunya tinggal 4 itu kan berarti nyala apinya tidak sempurna, sehingga kemungkinan tidak mengembang atau tidak terjadi dengan sempurna, katakanlah misalnya seperti apa ya, bantat atau seperti apa misalnya, itu harus dihindari. Penetapan verifikasi ini juga bisa dilakukan dengan interview atau pengambilan sampel dan pemeriksaan kepada orang yang berpengalaman tadi, misalnya yang sering, yang sudah lama menjadi juru masak misalnya. Interview gimana nih caranya, apakah kalau dengan kompor listrik lebih baik daripada kompor minyak, atau kompor minyak lebih baik dari kompor listrik, dan seterusnya. Itu bisa dengan interview atau dengan pengambilan sampel ya. Biasanya ini sampelnya rata-rata bagus, atau kadang-kadang ada yang bantat banyak, dan sebagainya adalah diverifikasi terlebih dahulu. Pedoman yang ke-12
membuat cabang di Bantul, menjabat cabang di Semarang, di Bali misalnya gitu, hanya sambal. Tapi karena prosesnya, dokumentasinya, prosesnya lengkap dan bisa diandalkan, meskipun hanya sambal, Anda bisa membuat pangsa pasar yang lebih luas. Nah, itu tadi adalah HCCP ya, 12 pedoman. Saya kira penjelasannya mungkin seperti itu. Ada yang bisa menambahkan, nanti bisa ditambahkan. Tapi bagaimana untuk hotel, restoran, dan jasa boga gitu. Ini persiapan untuk memulai dan memberikan pemahaman melalui pelatihan-pelatihan ya mengenai HCCP kepada seluruh karyawan yang di bagian manajemen food and beverage ya, chef, para seluruh staff yang terkait, itu semuanya harus dilakukan pelatihan supaya sekata seiring sejalan. Ini bisa menyebabkan restoran itu menjadi kualitas terjamin. Pelaksanaan HCCP itu mutlak diperlukan, sudah barang tentu, karena ada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, apalagi tahun 2014 ini, apalagi di zaman setelah pandemi ini tentu masalah standar usaha restoran ini pasti akan lebih banyak lagi ya, ketentuan-ketentuannya supaya pelaksanaan sistem jaminan mutu untuk keamanan pangan ini bisa lebih tertata dan terdokumentasi, sehingga diperlukan adanya pedoman-pedoman. Kemudian kita sebagai orang insan pariwisata ya, yang dalam hal ini pasti berhubungan dengan hotel, restoran, dan jasa boga, itu pasti ada keinginan supaya kepercayaan konsumen itu lebih tertarik dengan usaha kita, dengan hotel kita, dengan restoran kita gitu. Sehingga kalau kita sudah mempunyai HCCP dokumennya, pasti mereka kan juga tahu, seperti kita, meskipun kita bukan orang restoran, bukan orang hotel, tapi kan ada penyuluhan, ada ketentuan pemerintah, pasti semuanya disosialisasikan kepada masyarakat luas tentunya. Nah, dari segi marketing bagaimana? Ini jelas sangat menjual ya, karena dengan sertifikat HCCP ini kita sudah terkenal ya, di restoran Instagram itu sudah lengkap dokumennya, HCCP-nya jelas, semua makanan, semua minuman sudah ada dokumen HCCP-nya, jadi pasti tertarik mereka. Artinya siapa yang berani memulai, berarti dia yang akan memenangkan kompetisi di bidang jasa boga. Jadi kalau Anda misalnya Anda pengusaha makanan restoran, tidak ada HCCP-nya, lama-lama Anda akan kalah bersaing. Tapi kalau Anda sudah punya, pasti Anda akan nomor satu berangkatnya, usahanya, sehingga tadi bisa membuka cabang di mana-mana. Ini adalah contoh-contohnya ya, contoh-contoh prinsip analisis bahaya itu, bagaimana tim HCCP itu harus mengidentifikasi semua bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang ada dalam setiap tahapan kegiatan. Itu adalah analisis bahaya seperti itu. Kemudian daftar itu harus meliputi semua produk dan semua tahapan, tadi di web itu sudah dijelaskan ya. Kemudian tim HCCP juga harus melakukan analisis bahayanya, cara menghilangkannya bagaimana atau menguranginya bagaimana, gitu, sampai batas-batas yang aman gitu, yang bisa diterima, bisa meliputi semua produk yang dan bisa diverifikasi. Ini saya kira contoh benda-benda yang ada di kemungkinan masuk dalam makanan ya, itu perlu dicermati supaya benar-benar keamanannya itu terjamin ya. Ini contoh lain tentang titik kendali kritis ya. Misalnya nama titik kendali kritisnya itu apa? Mendinginkan nasi. Mendinginkan nasi itu apa? Jika nasi didinginkan terlalu lama, itu bisa mengakibatkan tamu memakan nasi basi dan beracun. Jadi di sini contoh titik kendali kritisnya adalah proses pendinginan nasi. Itu jangan sampai mengakibatkan tamu memakan nasi basi dan beracun. Atau memasak burger ya dari daging mentah. Biasanya kalau kurang matang, maka bakterinya malah bisa tinggal di dalam daging gitu ya, tidak mati, sehingga akan meracuni tamu. Sehingga memasak daging di burger
agar itu termasuk titik kendali kritis di situ, karena ada bakteri yang kemungkinan berada di dalam daging yang masih mentah. Dan seterusnya ada lagi misalnya tentang pendinginan ya, pendinginan pada suhu di bawah 6 derajat gitu, atau di atas 6 derajat. Maka ketika tidak boleh di atas 6 derajat, maka 6 derajat ini adalah batas kritisnya gitu ya. Itu contoh yang lain-lain. Dan juga termasuk misalnya untuk penggunaan pisau ya, pisau yang berwarna-warni itu sudah ada penggunanya sendiri-sendiri, sehingga batasan warna itu menjadi batas kritis juga gitu. Jadi dalam hal ini Anda adalah staff supaya selalu menggunakan cutting board dan pisau berwarna dengan benar. Artinya kalau penggunaan pisau berwarna tidak benar, maka itu menyalahi batas kritis sesuai dengan warna dari sampul pisau itu. Itu adalah termasuk batasan kritis juga. Nah, ini warna-warna pisaunya ya, saya kira sudah penggunanya sudah banyak yang tahu. Ini contoh lain deskripsi produk untuk jenis-jenis roti ya. Ini adalah contoh diagram pohon untuk penentuan probabilitas ya, tree diagram yang di depan tadi. Misalnya untuk peluang pertama, peluang kedua, dan sebagainya. Misalnya untuk pemeriksaan apakah ada tindakan pencegahan terhadap beras itu. Kalau tidak, kenapa tidak? Apakah pencegahan pada tahap ini perlu untuk keamanan pangan? Karena tidak perlu, tidak. Oh, kalau tidak berarti bukan CCP, bukan critical control point, berarti sudah berhenti. Kalau beras itu memang sudah aman. Tapi kalau dalam tepung beras itu ada tindakan pencegahan, ya. Kenapa? Apakah tahapan ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi pada semua level yang dapat diterima? Ya. Kalau ya berarti CCP ini ke bawah ini. Tapi kalau tidak, pakai P3 dan seterusnya. Ini sampai peluang keempat, nanti balik lagi bisa ditentukan secara diagram pohon ini. Kemudian resiko bahaya, ini adalah tabel penentuan kategori risiko dan signifikansi. Jadi antara peluang yang terjadi, low, medium, high, kemudian tingkat keparahannya bagaimana, ada low, medium, ada high juga gitu. Biasanya untuk peluang yang signifikan itu antara tinggi dengan medium atau medium dengan tinggi gitu semuanya. Jadi biasanya di posisi MH dan MH, HM, HH. Ini adalah height sama height. Peluangnya height, tingkat keparahannya height, berarti signifikan. Itu biasanya untuk menentukan signifikannya seperti itu. Saya kira ini ya untuk penjelasan singkat tentang HACCP. Mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan. Kalau ada yang berpengalaman tentang keamanan pangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.